tangannya masih semangat dong. Yang di rumah juga ya, masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Rahasianya apa sih? Kok bisa setenang itu? Sebelum lanjut ada video tayangan lagi dibuat jamaah yang di rumah dan juga di studio. Tentang apa? Kali ini tentang program kerja anti bullying. Maksudnya apa? Ini dia tayangannya. Orang-orang ini kelihatannya hidupnya tenang di dalam Islam ini rata-rata karena dia mungkin sudah berpikir seperti ini. Mampu berdamai dengan diri sendiri. Nah pertanyaannya di dalam Islam sendiri seperti apa sih bentuk-bentuk sikap ya berdamai dengan diri sendiri ini Ustazah? Mau izin penjelasannya? Baik. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin Habib Usman, Ustaz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian berdamai dengan hati insya Allah akan bikin tenang. Cuma caranya gimana? Pertama, terkadang kita ini bingung ya. Mungkin jamaah sekalian pernah merasakan ini ada sesuatu yang ngeganjel di hati. Ada kayaknya resah di hati, gelisah di hati. Cuma gak tahu kenapa. Mungkin sebab karena kita belum berusaha berdamai dengan hati kita. Yang pertama jamaah sekalian, kalau memang kita punya masalah, maka berusahalah ungkapkan masalah kita, rasakan apa yang sedang kita alami dan curhatlah kepada Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Di sepertiga malam terakhir, kemudian ketika selesai dari sholat fardu, ambil air wudu, sholat sunnah, kemudian kita curhat kepada Allah, menenteramkan hati kita. Maka insya Allah dengan kita mengintrospeksi, kemudian mengingat dosa-dosa yang telah lalu, kemudian sambil kita beristighfar dan memahami dan kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Ini di hadapan Allah ya. Gak perlu kita mengakui di hadapan manusia. Cukuplah kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Dengan beristighfar, mohon ampun, menyadari. Maka insya Allah setelah itu hati akan lebih tenang lagi. Kalau memang ingin menangis, menangislah. Karena menangis bukan menunjukkan sebuah kelemahan. Apalagi menangis karena mengingat dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kelak nanti innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita dan hati akan menjadi tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara untuk menenteramkan hati untuk kita berdamai dengan hati kita? Yang kedua, wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Kita punya sebuah kesalahan. Mungkin kemarin kita suka ngambil harta orang lain. Ayo move on. Kita jangan kita diam tapi kita bergerak untuk ingin mengganti kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Pernah mengambil harta orang, kembalikan. Kemudian perbanyak bersedekah. Kemarin suka lalai dalam sholat, maka tingkatkan ibadah sholat kita. Sholat kita kayaknya kemarin banyak yang khusyuk. Maka kita niatkan untuk kita meningkatkan dengan sholat-sholat sunnah. Mungkin waktu kita terbuang sia-sia, maka mulai hari ini kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan jamaah sekalian, dengan kita meningkatkan amal ibadah, niatkan untuk istiqomah. Ini kuncinya. Ketika kita sudah meniatkan melakukan segala sesuatu dengan keistiqomahan, Allah janjikan dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti dia ketika mau meninggal dunia akan datang malaikat, akan mengatakan kepada orang tersebut yang istiqomah, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kelak nanti tempatmu di taman-taman syurga. Amin, amin. Makasih banyak Ustazah Sama-sama. yang sudah menenangkan hati. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Kita lanjut lagi. Sekarang waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah buat bertanya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan. Angkat tangannya. Dari sebelah sini ibu yang ini. Oke, ibu boleh maju ke depan. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Julaiha dari Majelis Taklim Nurul Palah, Maniis, Purwakarta. Tepuk tangan dong buat Ibu Siti Julaiha. Tadi habis ceritain Nabi Yusuf, ini dia Siti Juleihanya di sini. Iya, silakan Bu, pertanyaannya. Kalau hidup mau tenang tuh rumusnya gak usah mencari tahu sesuatu yang tak perlu diketahui. Wih, tapi mantap. kalau sebaliknya banyak orang kepo sama hidup kita malah bikin kita gak tenang. Gimana menghadapinya? Kalau kita pengen hidup bahagia nggak usah tahu apa yang tidak perlu kita tahu. Nanti kayak Bani Israel udah disuruh sembelih sapi pakai nanya lagi sapi apa.
Dikasih sapi betina, nanya lagi warna apa, Warnanya apa. jenis apa. Akhirnya tambah susah hidupnya tuh. Tidak bisa tenang, orang kepo tuh susah tenangnya. Tapi gimana kalau kita yang dikepoin? Apa yang harus kita lakukan? Satu, baik sangka. Berarti ada ilmu yang ingin diketahui oleh orang yang kepo itu. Misal dia kepo, ibu kok bisa ini emasnya bagus segala macam. Ah, berarti dia pengen punya ilmunya. Intinya kalau nggak ditanya, nggak usah cerita. Kalau nggak ditanya, nggak usah cerita. Tapi kalau ditanya, ibu saya pengen deh anak saya soleh-soleh kayak anaknya ibu. Gimana itu caranya ya? Mohon maaf ya bu ya nggak mengajari. Tapi dulu mah saya pondokinnya di sini. Tapi saya dulu mah waktu lahir mah saya doain pakai surah ini. Saya mah dulu waktu hamil saya doainnya pakai solawat ini. Bagus, berarti ada orang nanya untuk mencari ilmunya. Berarti husnudzon, baik sangka kalau ada orang yang kepo dengan hidup kita. Terus kalau ada yang kepo dengan dosa-dosa kita, oh jangan diceritain. Sebagaimana Allah sudah menutupi aib kita, kita juga menutupi aib tersebut. Allah sangat tidak senang dengan orang yang mujahir. Apa itu mujahir? Jahar. Dia umumkan keburukan-keburukannya. Maka kalau aib jangan diumbar-umbar. Tapi kalau kesuksesan ada yang nanya caranya. Tunggu ditanya tapi ya. Ada yang nanya caranya silahkan diceritakan sebagai ladang pahala, sebagai ilmu untuk orang lain. Mungkin kayak contoh Habib Usman. Kok Ya. Habib Usman duitnya banyak, usahanya apa sih? Iya, Gitu. Tanya nanya, boleh gimana Bu. caranya? Nanya gimana Ajarin caranya saya biar bisnis banyak duit gitu. juga gitu. Silakan Bib tambahin Bib, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, orang yang kepo, dia akan tenggelam dengan kekepoannya. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi orang yang akhirnya hasut. Timbulnya hasut. Akhirnya syirik. Akhirnya dengki. Hasut binti sirik, binti dengki. Atau hasut bin sirik, bin dengki. Akhirnya setan mempengaruhi jiwanya. Introvert. Dan kalau dia lebih nggak introvert, dia akan menjadi orang yang melakukan atau menghalalkan segala cara agar sama kedudukannya dengan orang tersebut. Oleh karena itu, jauhilah daripada sifat hal-hal yang membuat engkau dalam sebuah kehancuran. Intinya kembali kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rizki kita. Allah sudah mengatur segala sesuatunya. Jalankan segala sesuatunya. Munajat kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan seperti Bani Israel yang akhirnya hidupnya dipersusah. Janganlah kalian seperti Qarun yang dimana kalian menjadi orang yang bakhil. Janganlah kalian seperti Fir'aun yang berkuasa yang menganggap dirinya hebat dan Tuhan. Janganlah kalian seperti manusia yang dimurkai oleh Allah ataupun yang diazab oleh Allah. Kembali ke jalan Allah, cari ridhonya Allah sehingga engkau berada dalam sebuah kebaikan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Ibu ya. Jelas Ibu? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat ibunya dong. Bu, enak aja ketawa-ketawa. Diri di depan Ibu ini itu grogi. kenapa sih dia girang banget ini? Tahu. Ketawain Dari tadi temennya. girang banget. Iya, di depan tuh susah Bu. Ya Allah. Silakan Ustaz Syam, doa hari ini Ustaz Syam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah ketenangan dalam hidup kami dengan Engkau terima seluruh ibadah kami ya Allah. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tenangkan hidup mati kami ya Allah dengan Engkau terima taubat kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Amin. Wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Amin, ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Tenangkan keluarga kami dengan Engkau karuniakan kami keturunan yang saleh dan salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.